Yang jelas ini air api tanah angin, nyawa, kolaborasinya luar biasa. Seiring berjalannya kemunculan tersebut ya, kayaknya Gunung Merapi dan laut. 2026 ini sudah masuk namanya pilih wineh. Udah masuk penyaringan, baik disadari maupun tidak. Kondisi saat ini, hawa gersang panas melanda Indonesia. Ini yang saya khawatirkan sekali, sehingga akan ada terjadi pergeseran tanah yang sangat besar sekali. Gonggongnya itu di bulan 10. Terusus yang ada di wilayah B. Ini yang saya tekankan, berulang kali di wilayah B. B ini bisa dikatakan Jawa Barat, ada di B Banten, Bandung, dan B Bekasi. Di bulan 8, 9, 10, lebih besarnya itu di bulan 10. Guncangan ini begitu dahsyat, bahkan sangat terasa sekali ada suara bisikan keras sangat mengatakan hati-hati di wilayah Jawa Barat. Sumatera Barat sangat genting, ada di level A1. Hati-hati. Megatrust dan tingginya air di bulan berikut 10, 9, atau 11 itu sudah melingkari wilayah Sumatera dan wilayah Jawa Barat. Hati-hati. Melihat kondisi alam yang semakin tidak menentu, semua wajib berhati-hati. Karena mulai bermunculan fenomena mengejutkan yang penuh dengan misteri. Dari gambaran mata batin seorang paranormal, ada wilayah berinisial B yang akan menghadapi malapetaka. Kemudian berbagai krisis, mulai dari ekonomi, sosial, dan politik, juga mulai memanas. Tapi benarkah bakal pecah kerusuhan massal? Apa dampak semesta yang sedang memilih benih? Mungkinkah banyaknya bencana alam adalah pertanda bakal munculnya sosok yang bisa menyelamatkan semua orang? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan yang terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Makin menakutkan. Bencana alam seolah tidak pernah ada istirahatnya. Dari satu peristiwa ke peristiwa lain, selalu ada keterlibatan wajan, si penggorengan yang dibenci tapi juga dicintai. Mendekati pertengahan bulan Agustus, ada pertanda gaib yang bisa ditangkap oleh Paranormal Ki Demang, Banten. Bulan Agustus kita semua disuguhi oleh kenyataan bahwa cuaca sering muncul secara ekstrem. Ki Demang kemudian menyebut daerah berinisial B yang akan merasakan kejadian dahsyat ini. Kondisi saat ini, hawa gersang panas melanda Indonesia. Ini yang saya khawatirkan sekali, sehingga akan ada terjadi pergeseran tanah yang sangat besar sekali. Terusus yang ada di wilayah B. Ini yang saya tekankan, berulang kali di wilayah B. B ini bisa dikatakan Jawa Barat, ada di B Banten, Bandung, dan B Bekasi. Artinya, saya sangat wanti-wanti untuk teman-teman, saudara-saudara saya yang ada di sana. Ini menurut hitungan falakia saya, jatuh di bulan 7 di tanggal 10. Untuk di bulan 7 dan next time, di bulan 8, di bulan 9 akan ada terjadi sebuah guncangan yang sangat dahsyat, terutama yang ada di wilayah B. Bulan Agustus menjadi sisi paling tragis. Setidaknya itu yang terlihat dari gambaran yang ditangkap Paranormal Ki Demang, Banten. Ki Demang kemudian menyebut lebih dari satu kali wilayah Jawa Barat. Sepertinya akan ada sesuatu yang bukan hanya mengejutkan, tapi tak terduga. Dan ini bukan sekedar di wilayah B saja, ada terjadi sebuah bencana yang akan melanda ibu kota Jakarta.
seperti yang tidak percaya, ini yang sering terjadi dan yang sering saya tekankan sekali, bukan kali ini saja, di bulan 8, 9, 10, lebih besarnya itu di bulan 10. Guncangan ini begitu dahsyat, bahkan ada huru-hara. Huru-hara ini bukan semacam manusia tetapi lebih ke alam. Alam ini dasar tingginya gunung. Ada salah satu gunung yang diam, tidak banyak beraktivitas, tetapi di wilayah Jawa Barat ini ada satu gunung yang banyak mengeluarkan emosional sehingga ada guncangan dahsyat. Dan guncangan dahsyat ini melanda wilayah Jawa Barat. Sebagai seorang paranormal, Ki Demang mendapatkan penglihatan yang hampir sempurna sehingga bisa mendapatkan gambaran peristiwa yang akan terjadi di bulan Agustus. Secara umum, Ki Demang melukiskan bahwa bencana tahun ini jauh lebih berbahaya, apalagi bagi masyarakat yang ada di wilayah Jawa Barat. Sudah saatnya berbenah diri agar tidak terjadi peristiwa-peristiwa maut yang sering merupakan pengulangan dari masa silam sebagai pelajaran bagi orang-orang di masa kini. Hati-hati, ini kita memasuki fenomena yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kalau saya mengulik di sejarah di tahun 1400 berapa, nah hampir persis seperti itu. Saya untuk mendapatkan guncangan dan frekuensi yang bersifat ranah tak kasat mata, ini sering terjadi ketika di malam hari jam 1:30 malam. Sangat terasa sekali ada suara bisikan keras, sangat mengatakan hati-hati di wilayah Jawa Barat. Jadi itu aja mungkin teman-teman untuk yang ada di wilayah Jawa Barat. Tetapi ini bukan di wilayah Jawa Barat saja. Masyarakat yang berada di Pulau Sumatera juga harus terus waspada karena ada tanda-tanda air laut sedang bersiap memberi guncangan yang sangat besar. Dalam penglihatan mata batin Ki Demang, wilayah yang akan mengalami dampak paling parah dari bencana yang berunsur air adalah Sumatera Barat. Derasnya air membuat barang-barang seperti motor dan mobil sulit diselamatkan. Saya mendapatkan juga dorongan sisi mata gaib batin saya menggunakan ilmu falakia yang ada di wilayah Sumatera. Hati-hati juga, derasnya air sampai membuat beberapa kendaraan aktivitas masyarakat yang ada di Sumatera seperti terhenti. Bahkan ada beberapa rumah yang sehingga tidak terlihat atapnya pun untuk yang ada di wilayah Sumatera Barat. Sumatera Barat sangat genting, ada di level A1. A1 ini bukan berarti harus waspada saja, tetapi lebih hati-hati. Megatrust dan tingginya air di bulan berikut 10, 9, atau 11 itu sudah melingkari wilayah Sumatera dan wilayah Barat. Bencana memang memiliki cadangan energi yang sangat besar untuk memberi rasa takut. Memasuki pekan kedua bulan Agustus, jejak bencana juga tidak bisa dipungkiri. Maka semua harus berhati-hati menghadapi segala kemungkinan. Tapi benarkah selain bencana, bakal ada kecelakaan maut di jalan tol menuju Merak? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Aura bulan Agustus memang sedang dipenuhi oleh ketidakpastian. Energi gaib juga terasa memberi tekanan yang bahkan bisa sangat menyakitkan. Tapi tidak ada pilihan selain melawan semua rasa takut dengan segenap kemampuan. Melewati pekan pertama bulan Agustus, semua yang ruwet secara perlahan akan terurai persoalannya. Munculnya banyak kesulitan akibat bencana alam sesungguhnya merupakan proses penting semesta yang sedang bersih-bersih. Artinya ini bukan saja peringatan kecil tapi lebih peringatan besar sekali untuk kita semua. Bahwasanya bencana tersebut akan datang secara tiba-tiba. Itu mungkin di wilayah bencana wilayah pesisir.
Saya sangat merasakan sekali untuk kesedihan mereka ini sangat sampai detik ini, sampai sekarang ini. Tangisan mereka kehilangan rumah, orang-orang tersayang, bahkan tempat di mana tempat tinggal mereka yang semestinya tidak terkena dampak, sehingga saat itu juga terkena dampak yang hampir per 5 tahun. Mudah-mudahan ini hanya penglihatan mata batin saya yang mungkin terlintas saja, tetapi ini tidak akan terjadi. Bismillah, mudah-mudahan, tetapi kita waspada saja untuk yang ada di wilayah Sumatera Barat dan sekitarnya. Cuaca ekstrim juga masih terus berlangsung. Tahun ini, dalam penglihatan mata batin Jeng Laras, kondisi alam sedang benar-benar tidak baik. Saat ini, Indonesia seperti sedang menghadapi krisis yang serius. Mulai bulan 8, bahaya bisa menimpa siapa saja, termasuk anak-anak sekolah yang sekolahnya rawan kebanjiran. Indonesia ini sedang menghadapi aura panas sekali, artinya ini belum seberapa. Di bulan 8, bahkan sampai bulan 9, hawa gersang ini kita akan kekeringan air, di mana kita saat ini sangat membutuhkan mata air atau air bersih. Ini baru 1 bulan, belum terjadi next time berikutnya, sampai bulan 9. Makanya di bulan 10 itu kita harus berhati-hati. Gonggongnya itu di bulan 10. Banyak orang yang tertatih-tatih dengan yang namanya kesedihan, kehilangan, bahkan sampai banyak korban yang sehingga terjadi yang namanya kemiskinan akibat dampak sesuatu yang tidak ingin kita lihat. Panas ini bukan berarti banyak korban untuk terlihat, tetapi lebih banyaknya mereka ini mengeluh untuk sebuah yang namanya kekeringan atau mata air. Ki Demang juga mendapatkan gambaran terjadinya kecelakaan maut di jalan raya. Masih di ruas jalan tol, tapi kali ini terjadi di tol yang mengarah ke ujung Pulau Jawa. Kecelakaan yang memakan sejumlah korban itu seperti tidak bisa dihindari, sehingga semua yang menakutkan bakal terjadi. Untuk kecelakaan yang hati-hati untuk yang ada di luar jalur Merak. Saya melihat jalur Merak ini ke arah Cikupa, Belaraja, Bitung, dari Merak, Serang, Banten. Ada beberapa kendaraan yang terguling, box besar, dan ada minibus juga tergeletak. 1, 2, 3, 4 sampai 6 mobil kendaraan yang dari arah Merak ke sini. Saya melihat kencang sekali. Ini seperti remblong mobil box lalu menghambat dengan beberapa mobil minibus seperti itu. Tapi benarkah saat ini semesta sedang dalam proses pilih benih? Lalu apa yang akan terjadi selama proses itu? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen, agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Hingga mendekati pekan pertama bulan Agustus, kondisi semesta masih penuh dengan bencana. Semua unsur, menurut Jeng Laras yang dikenal sebagai seorang indigo, bisa terimbas oleh bencana. Sebab, malapetaka tahun ini jauh lebih menakutkan. Jeng Laras bahkan mewanti-wanti untuk selalu berhati-hati. Karena bencana rutin yang berunsur air, api, dan udara bisa datang kapan saja. Yang jelas ini air, api, tanah, angin, nyawa, kolaborasinya luar biasa. Yang saya lihat ya, seiring berjalannya kemunculan tersebut ya, kayaknya Gunung Merapi dan laut, tapi nggak kayak yang tsunami, enggak ya, ini hanya sedikit gitu ya, tapi melebihi dari entitas eksistensinya tuh lebih tinggi gitu loh. Tapi yang kulihat ini terlihat biasa, tapi sebenarnya energi dari bencana ini keras banget loh. Hati-hati, selain alam memberi banyak hadiah bencana, sesungguhnya setiap fenomena semesta tidak pernah sepi dari arti. Rangkaian bencana demi bencana yang terus berdatangan tidak bisa dipahami hanya sebagai peristiwa alam biasa. Karena bencana yang terjadi bisa jadi merupakan pertanda kemunculan sosok yang selama ini tertutup kabut misteri. Ketegangan antar manusia bisa dipicu bahkan oleh isu yang jauh dari fakta.
Tapi aku melihat sebuah bentrok nih ya, bentrok yang nggak dihindarkan, tapi ya semoga saja nggak, tapi pasti terjadi ya. Dan di akhir ini mengiringi bentrok, mengiringi bencana akan muncul seseorang nih, muncul seseorang yang memang itu nanti akan membawa perubahan. Tapi bukan Ratu Adil ya, bukan, tetapi seseorang yang sudah lama ditunggu sebenarnya, tapi orang ini memang sembunyi, bukan sembunyi ya, memang dia lagi menunggu paselnya, tetapi inilah orang yang ditunggu. Tapi ini bukan Ratu Adil gitu ya, bukan Hati Ropiningit, bukan, tetapi memang ada suatu perubahan di awal tahun 2007 nanti. Gejolak alam adalah sebuah keharusan yang mustahil ditolak sekeras apapun kekuatan yang menolaknya. Sebab masih ada penopang gaib yang sulit dijinakkan. Akibat gejolak alam, berbagai rupa bencana berdatangan, seolah ingin membinasakan apa saja. Padahal kemunculan bencana alam adalah pertanda bumi sedang melakukan perbaikan diri. Sebelum tercipta keseimbangan ekosistem, bencana memang masih akan terus terjadi. Dan 2026 ini ya terus akan bergejolak Mas, karena menyambut penataan tersebut pasti akan terjadi gejolak, bencana, kecelakaan. Alam yang bergejolak itu pasti. Tetapi sekali lagi itulah dalam rangka keseimbangan semesta dan munculnya orang yang kita tunggu gitu loh. Tapi kan tercengang kok orang ini biasa aja, bukan yang dibilang Satu Ropiningit dan bukan ciri-cirinya juga. Tetapi itulah sebenarnya ya yang akan membawa perubahan. Tetapi ya step by step, dikit-dikit, sedikit, walaupun geraknya sudah dari dulu. Ini sebenarnya bukan suatu terawangan sih, karena memang ini hukum alamnya ya, di mana ya manusia dari emosi keserakahan ya kan, nah itu energinya itu menjadikan tidak seimbang. Nah alam ini menyeimbangkan agar tetap eksis ya dengan cara bencana itu. Jadi ini bukan suatu ramalan menurut saya ya, karena kita melihat goncangan dari jiwa-jiwa manusia, keserakahan, ketimpangan ya, maaf ya, ketidakadilan. Kita tahu sendirilah kayak apa sekarang ini. Nah, bencana terjadi karena ya hal itu. Tahun ini memang menjadi tahun yang bermasalah. Semesta murka, nyaris tanpa pernah berhenti untuk kemudian ramah tanpa mengirimkan banyak bencana. Kenyataannya terbalik. Bukan harmoni yang sedang terjadi, melainkan rangkaian bencana demi bencana yang terus berdatangan. Dalam bahasa Jeng Laras, semua ini akibat fase memilih sedang terjadi. Alam semesta sedang memilih dan memilah untuk menemukan benih yang terpilih. 2026 ini sudah masuk namanya pilih wineh. Udah masuk penyaringan, baik disadari maupun tidak. Bagi seseorang nih ya yang memang tidak mau berubah, kurasa memang sulit ya. Ya tetap harus dipaksa berubah dengan berbagai gejolak yang ada. Endingnya tetap orang yang mau berubah, menggali kesadarannya, membangkitkan spiritualnya yang akan terus eksis. Pekan kedua bulan 8 sudah mulai terasa suasana yang serba gerah. Kondisi semesta semakin mencemaskan karena ancaman bencana tidak boleh dianggap enteng. Jalan satu-satunya agar bisa mendapatkan pertolongan adalah berdoa serta semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi semoga kita semua selamat dari ancaman mara bahaya. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil. Setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.